Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 2 mata kuliah legislasi di Indonesia dari kelas 20 HTM 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya atas nama Ahmad Rudiansyah selaku pemateri pertama. Saya atas nama Yunita selaku pemateri kedua. Saya atas nama Winda Handayani selaku pemateri ketiga. Saya atas nama Nurhaiti Siri selaku pemateri keempat. Silahkan simak video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudiansyah dengan nomor induk mahasiswa 742352000009. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah legislasi di Indonesia. Di sini kami diamanahkan untuk membawakan materi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan saya diamanahkan oleh teman kelompok saya membawakan sebuah materi, yaitu latar belakang lahirnya regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dasar hukumnya berlaku undang-undang tersebut. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu tentang peradilan agama. Yang pertama, bahwa negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan agama, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat, bahwa pengaturan tentang susunan kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang selama ini masih beraneka, itu kan didasarkan pada 3 landasan. Yang pertama, peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura. Kemudian peraturan tentang kerapatan kodi dan kerapatan kodi besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Maka perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian poin yang terakhir, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1957 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Maka peradilan agama di sini merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama di sini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sudah tidak sesuai lagi. Maka berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara konstitusional, peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan yang lainnya. Bahkan juga
Hukum acara dalam hukum tidak tertulis, yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama itu telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Kemudian sub yang kedua tentang dasar hukum pembentukan regulasi tersebut. Setidaknya ada 3. Yang pertama itu pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 742352020013, Prodi 20 HTN 1. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai dasar atau landasan berlakunya regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Nah, yang dimana peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimana peradilan agama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya kebutuhan masyarakat hukum dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang dimana dasar hukum dari undang-undang ini adalah pasal 20, pasal 21, pasal 24, kemudian pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1805 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003, Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana di dalam undang-undang ini diatur tentang kewenangan dan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus. Nah, undang-undang ini juga mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Nah, dengan demikian organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan peradilan agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu untuk disesuaikan. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Nah, untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Winda Handayani dengan NIM 742352020016. Nah, di sini saya selaku pemateri ketiga yang akan membahas terkait dengan tujuan daripada pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, yang dimana bahwa dalam negara hukum Republik Indonesia di sini yang berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, bahwasannya keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum itu kan merupakan hal pokok yang sangatlah penting dalam usaha mewujudkan suasana berkehidupan yang aman, tentram, tertib seperti yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkanlah adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yang dimana guna untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Nah, salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan juga kepastian hukum di sini adalah badan-badan peradilan yang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di sini tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang dimana masing-masing mempunyai lingkup kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, dan juga salah satunya seperti yang ada di dalam badan peradilan agama itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan juga biaya ringan di sini, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 di sini kan diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur badan peradilan agama tersebut, yang dimana di atas dan menyesuaikannya dengan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dimana merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Nah, dalam undang-undang ini juga diatur terkait dengan susunan kekuasaan, hukum acara, kemudian kedudukan para hakim, kemudian dan segi-segi administrasi lain pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nah, kemudian Undang-undang ini juga mengatur susunan dan kekuasaan, juga mengatur hukum acara peradilan agama, yang dimana bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaan itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidaklah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, maka peraturan hukum acara peradilan agama itu kan sangatlah penting, dan karenanya juga maka sekaligus diatur di dalam undang-undang ini bahwa prinsip-prinsip pokok peradilan agama yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini, yakni seperti ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Kemudian setiap keputusan itu dimulai dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian peradilan ini kan dilakukan dengan sederhana, cepat dan juga biaya ringan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan yang lain dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan juga dicantumkan kembali bahwa
bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1989 ini yakni untuk memenuhi atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di sini atau paparkan di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu mengenai penjelasan tambahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Nah, baik, pertama-tama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia. Ternyata sebelumnya peradilan agama telah ada sebelum kemerdekaan. Kemudian peradilan agama di Indonesia mengalami banyak perubahan tepatnya pasca kemerdekaan. Salah satunya yaitu terkait mengenai kedudukan dari peradilan agama di dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian mempengaruhi independensi dari peradilan agama ini sendiri. Nah, independensi dari peradilan agama ternyata telah tercermin melalui kedudukan teknis yurisdiksi, administrasi, kemudian organisatoris dan juga finansial yang berada di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada lagi campur tangan dari kekuasaan manapun. Namun ternyata sebelum adanya undang-undang ini, kewenangan dalam hal organisasi, administrasi, dan juga keuangan ternyata berada di bawah pemerintah atau Departemen Agama. Nah, kemudian dalam hal penguatan kewenangan dan juga kedudukan dari peradilan agama sudah mulai tercermin terutama telah dilakukannya 2 kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Nah, di mana setelah dilakukannya perubahan undang-undang ini sebanyak 2 kali, ternyata juga menimbulkan perubahan terhadap kekuasaan yang ada pada lingkungan peradilan agama itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berpindah mengenai kewenangan dari peradilan agama itu. Apa sih yang ditangani oleh peradilan agama ini sendiri? Nah, ternyata sebelumnya peradilan agama di sini menangani beberapa perkara. Contohnya saja yaitu perkara perkawinan, perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan juga sedekah. Nah, yang dimana setelah dilakukannya perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tadi, tepatnya dalam yang terdapat di dalam pasal 49 mengenai kewenangan, ternyata ada penambahan serta perubahan dari kewenangan tersebut, yaitu di mana peradilan agama di sini juga menangani perkara zakat, perkara infak, dan juga ekonomi syariah. Nah, selanjutnya setelah dilakukannya perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai peradilan agama ini juga mengalami penambahan serta perubahan dari kewenangan peradilan agama itu sendiri, yaitu menangani beberapa hal. Yang pertama yaitu pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama. Kemudian yang kedua yaitu hakim ad hoc di peradilan agama. Kemudian yang ketiga yaitu putusan dapat dijadikan sebagai dasar mutasi. Kemudian selanjutnya yaitu pengangkatan hakim
itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Selanjutnya pemberhentian hakim itu juga dilakukan ataupun diusulkan oleh Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial melalui KMA. Selanjutnya adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara internal, kemudian pengawasan secara eksternal itu dilakukan oleh Komisi Yudisial itu sendiri. Nah, selanjutnya jabatan hakim di sini yaitu ataupun tunjangan hakim di sini yaitu sebagai pejabat negara. Ya, seperti itu beberapa hal ataupun perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai peradilan agama. Selanjutnya kita beralih bahwa setelah mempelajari hal tersebut atau mendengar hal tersebut, ternyata peradilan agama ini merupakan lembaga yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Nah, di mana peradilan agama bisa telah menunjukkan atau mencerminkan eksistensinya sebagai lembaga perwakilan. Mengapa? Karena peradilan agama telah memiliki ataupun telah mempunyai hukum acaranya sendiri, dapat melaksanakan putusannya sendiri, kemudian telah mempunyai jurusitanya sendiri, dan juga telah mempunyai struktur serta perangkat yang kuat berdasarkan undang-undang seperti itu. Nah, kemudian di negara Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam ini merupakan hukum yang ternyata sekarang telah hukum Islam ini telah diberlakukan bukan hanya secara yuridis formal saja, akan tetapi juga telah berlaku sebagai hukum positif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif. Mengapa? Karena hukum Islam ini merupakan hukum yang lahir ataupun akar dari masyarakat itu sendiri, di mana hukum Islam ini merupakan hukum yang memiliki sifat fleksibel dan juga elastis sehingga mudah diterima oleh orang-orang, terutama orang Muslim, dan juga hukum Islam ini mengikuti perkembangan zaman, artinya akan mengalami perubahan melihat dari bagaimana ataupun hukum-hukum apa sih sebenarnya yang diperlukan dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Baik, itu saja yang biasa saya paparkan. Sekian dari saya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi